Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan hari ini terakhir perdagangan di bulan Juli, dan ada 11 saham sektor komoditas, saham-saham koal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan Bumi, ke-10 BRMS, ke-11 BP, dan terakhir SSR. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini di zona hijau, tapi akhirnya ditutup terkoreksi tipis 0,082% ke harga 6.951 dan transaksi ada di 16,6 triliun. Karena ini hari terakhir untuk perubahan indeks ya. Jadi di bulan Agustus nanti ada penghuni dan yang keluar dari beberapa indeks. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ya seperti kemarin saya bilang, rebound, uji 7000 dan membentuk hammer terbalik. Kondisi seperti ini sangat rawan. Apalagi di kondisi seperti ini ada peluang dia turun dulu. Uji supportnya lagi sekitaran 6.880 sampai 6.900. Jadi dia akan menguji yang sebelumnya ini dilewatin ya. Nah ini kan ada resisten minor nih, 6.890 lewat dan bertahan ya. Tapi nggak usah pakai ini aja, pakai 6.850 ini bisa juga ya. Pokoknya ke arah inilah, ada potensi untuk turun dulu minggu pertama. Tapi kalau dilihat dari seasonality yang ada di Stockbit, ini untuk histori pergerakan ISG setiap bulan dan ada dihitung dari 5 tahun yang lalu ya. Jadi ISG itu setiap bulan Agustus 5 tahun ke belakang itu rata-rata hijau. Jadi ada peluang Agustus juga hijau. Dan juga lihat habis itu baru September yang hampir rata-rata merah. Jadi ada peluang untuk Agustus ya. Kalau dilihat nih ISG coba tetap reboundnya. Kalau saya lihat ada peluang uji nih, trend downtrendnya ini 7.150 sampai 7.200 itu peluang ke situ. Dia akan retest trend downtrendnya ini untuk ISG di bulan Agustus, tapi bisa jadi turun dulu ya. Coba kalau dilihat dengan candle bulanan ya, ini bulanannya bagus nih, hammer dengan ekor panjang, volume juga bagus, rejection ya, ada peluang untuk hijau dulu. Retest trend lainnya 7.150 untuk ISG ya. Ya sekitaran 7.150 7.200 itulah potensi untuk hijau. Baru ada koreksi lagi di bulan September. Hati-hati ya. Pokoknya yang penting jangan lihat ISG-nya. Kecuali Bapak Ibu fund manager ngelola dana-dana besar ya bisa masuknya sesuai dengan ISG ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang modalnya sekali in out bisa langsung keluar, ya lihat aja untuk saham-saham yang berpotensi. Kalau udah di resisten, kalau dia nggak mampu lewat resisten, ya udah jual dulu. Seperti itu aja ya. Tapi kalau dilihat ISG, bulan Agustus ya ada peluang rebound. Target reboundnya 7.150. Semoga tercapai ya. Jadi naiknya 1,5% selama sebulan ya. Jadi bisa aja 2 hari 3 hari dia naik 1% 2%, habis itu koreksi, tapi dirata-ratakan ya biasa aja dia naik sekitar 1 sampai 7.200 itu untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup terkoreksi 1,1% ke harga 2.670. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi belum membuat swing low. Setelah dia break 2.500-nya ya rawan, apalagi ini dia membentuk candle bearish engulfing ya. Candle hari ini menutup penuh body candle hari sebelumnya. Weekly-nya hijau, volume besar. Apakah bisa naik? Ya bisa, cuman ya ini kan weekly. Weekly itu biasa ada ekor-ekor juga, bisa aja ada ekor dulu 1-2 hari ya. Senin Selasa ekor, koreksi dekat-dekat 2.500 baru naik lagi. Ya, dia ada potensi untuk retest dulu area 2.500, 2.600, 2.560 ini ya. Pokoknya area ini akan diretest kalau melihat kayak seperti ini ya. Tapi apakah bisa naik langsung? Ya bisa juga ya. Cuman itu trading itu lihat resikonya dulu. Resikonya tuh cukup jauh kan, 2.500 dari harga sekarang itu harus stop loss sekitar 7%, 6%. Ya siap nggak itu? Kalau siap ya bisa aja. Tapi time frame-nya lebih lama ya, karena nggak mungkin kan ngambil profit tipis, bahkan 10% nih stop loss-nya. Kalau dari harga sekarang ya, tuh 8% minimal. Bisa juga seperti ini, 1:2. Cuman kan waktunya lebih lama ya menunggunya.
Mending kalau saya tunggu di bawah. Ya kalau ketinggalan ya udah ketinggalan aja. Atau beli buy on breakout bisa juga ya. Banyak strategi lah untuk cari profit. Nggak harus sama strateginya. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup terkoreksi 0,91% ke harga 3.250. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal untuk Adro juga ya kalau saya lihat koreksi dulu lah kalau mau bagus ya. Ke area 3.000 sampai 3.100 inilah. Atau nutup gap 2-nya ini itu baru menarik. Dia membuat swing low-nya dan kemungkinan Adro di bulan Agustus konsolidasi dulu. Apakah bisa break? Ya bisa aja. Ya lihat kondisi market ya. Namanya trader tuh harus bereaksi saat market berjalan, saat kondisi market ke depannya. Kalau kondisi seperti ini kan belum tahu kemana-mana nih. Belum tahu mau kemana arahnya. Tapi ya perkiraan saya kalau memang mau tetap uptrend, kalau dia pun turun, ya paling retest 3.000 ini mantul lagi. Jadi ya ada peluang konsol. Kalau nggak berhasil break 3.400 resistennya ini. Kalau dia break ya lanjut. Ini kan ada gap menganga yang cukup lebar nih. Cuman ini udah 3 kali dia coba area 3.300 gagal terus lewat. Ya kalau mau bagus koreksi dulu lah. Bawah baru tarik naik. Lebih baik seperti itu pergerakannya. Tapi ya tergantung market makernya ya. Kemana arahnya dibawa dulu oleh Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup menguat 1,37% ke harga 1.845. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR berhasil lewat 1.800 ya. Dan ini polanya inverted head and shoulder. Saya juga nggak terlalu perhatikan ini ya. Karena masih perhatikan saham lain. Karena watchlist nggak sama dengan orang. Nggak mungkin kita lihat semua saham yang ada di bursa efek ya. Ada di market. Ya pasti ada saham-saham pantauan. Karena mata cuma 2 dan ya paling maksimal saya tuh lihat cuma 5 atau lihat running trade kalau untuk scalping. Jadi seperti itu. Kalau dilihat ini cukup bagus untuk ADMR berhasil breakout, cuman ya dia membentuk doji itu yang rawan. Kalau dilihat ya, yang penting bertahan lah di atas 1.750. Di atas 1.750 tuh masih bagus. Nanti kan EMA 20-nya ini mengarah ke atas nih. Ini kan lihat sudah melengkung ke atas. CD-nya juga mengarah ke atas mau bentuk golden cross. Kalau konfirmasi breakout minggu depan harusnya jalan. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya volumenya hampir sama dan bagus untuk ADMR. Yang penting ini tadi ya, jangan turun lagi dari 1.750. Kalau dilihat candle bulanannya juga bagus ya. Kalau benar ini swing low-nya ya harusnya lanjut naik ya untuk ADMR. Tapi ADMR ini udah dari 200 dia naik ya, udah tinggi. Tapi kalau benar ini swing low-nya ya harusnya 1.600 itu dijaga. Kalau dia turun dari 1.600 ya udah lanjut turun lebih dalam. Itu aja untuk ADMR. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli di pucuk dan cut loss-nya di 1.600 itu terlalu dalam. Mending cut dulu di area pertengahan ini. Kalau saya seperti itu ya. Tapi tergantung masing-masing lah bagaimana meminimalisir resiko. Jadi seperti itu untuk untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 4.300 menguat tipis 0,7%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga rebound dan kondisi seperti ini kalau dilihat ini ya 4.200 itu support dan maksimal turunnya 4.000. Jebol itu ya udah jangan diharap lagi berarti downtrend. Lanjut di bawah bahkan bisa ke 3.600 lagi. Nah, jadi kondisi seperti ini karena berhasil melewati atau membreakout pola symmetrical triangle ya harusnya retest 4.150 ini atau 4.100 sudah mantul lagi. Kondisi di atas ini ya cukup tinggi, udah memang ya itulah. Trading itu nggak harus setiap hari. Kalau memang belum saatnya masuk, kurang ideal harganya, ya jangan dulu, jangan dipaksa ya. Karena kalau memaksa harga yang kurang ideal, harga nanggung, resikonya lebih besar dan kebanyakan dibawa turun dulu ya. Tuh, kalau saya pilih ya cari-cari dekat support. Udah kalau nggak dapat besok lagi. Tapi setiap hari itu ada sahamnya. Yang penting rajin aja screening saham, lihat-lihat chart kan seperti itu. Pasti ada nemu. Kalau bingung cara screening sahamnya bagaimana cara nemunya, join aja di grup trading Borneo Trader. Nanti setiap hari Bapak Ibu tinggal ikutin aja, udah ada menu-menunya ya. Udah ada trading plan-nya. Seperti itu. Ya, untuk PTBA gap sudah ditutup dan gap atas masih menganga. Ada peluang ke atas juga untuk PTBA.
minggu depan. Seperti itu untuk PTBA, tapi ya itu lebih baik tunggu dia koreksi dulu baru ambil di bawah dekat 4.150 sampai 4.200. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ITMG yang ditutup menguat 1,08% ke harga 39.600. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG udah dekat 40.000 yang saya targetkan juga ya. Ini kalau melihat histori sebelumnya kan 40.000 nih akan diuji karena itu juga sebelumnya support kuat ya, ini area-area ini. Cuman ini lihat udah 5 hari 6 hari dia terus naik. Kalau mau bagus buat swing low dulu lah ke 36.000 atau 38.000. Ini lumayan juga kalau 38.000 nih tektok ya. Area pertengahan seperti ini beli, stop lossnya 5%, target profitnya sama nih. Ya tunggu aja. Kalau mau risk reward 1:1, tunggu aja di 38.000. Tapi kalau mau nawar lebih bawah bisa di 36.000 karena itu akan menjadi support kuatnya, karena itu adalah rounding bottom. Dan kalau memang mau naik lebih tinggi, harusnya cuma retest saja nih rounding bottomnya, neckline-nya di 36.000 ya, bisa aja konsol di area 36.000 40.000 baru naik lagi. Jadi harga pucuk nih kalau nekat beli ya nggak tahu lagi tuh ya, yang penting punya trading plan. Kalau di luar skenario out dulu 2% 3% juga bisa, atur bagaimana strategi masing-masing. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup menguat 3,19% ke harga 32.300. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR juga rebound ya. 33.000 sudah dicapai, dan juga ini waktu itu saya buatkan ya trading plan-nya, kalaupun ada beli ya cut loss-nya tipis aja tuh 3,47% dan bisa profit 4,8% kalau kemarin profit, atau hari ini ya. Hari ini juga bisa profit 9%. Jadi kemana arah kondisi seperti ini, lihat histori sebelumnya. 33.000 lagi ya akan diuji minggu depan. Kalau itu lewat ya siap-siap 35.000 ya, naiknya 2.000 poin. Lumayan tuh 2.000 poin, 6% 5% kan ya cukup lah. Namanya trading ya segitu-gitu aja. Kenaikannya ya lumayan. Kalau seminggu dikasih 5%, kayak minggu ini dikasih hampir 7%, 10% kan lumayan. Ya, jadi seperti itu aja untuk UNTR. Kalau baru beli di harga sekarang mending jangan dulu. Oh, nawar aja. Kalau bisa dia 31.000 nih beli. Menurut saya di sini aja belinya. Nutup gap dulu lah, baru naik. Apakah gap ini ditinggal? Kalau gap-gap bawah ditinggal ya, cuman ini agak rawan. Menurut saya ini bisa ketutup juga gapnya ini. Dan UNTR hari ini juga nutup gap sebelumnya itu di 13 Juni. Ya, dia turun buat gap, terus naik lagi. Jadi ada peluang lah, tutup gap dulu itu bagus untuk UNTR. Tapi kembali lagi disclaimer on. MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat. Masih bagus untuk UNTR, tapi harga belinya kurang ideal ya. Coba tunggu aja di 31.000. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 392. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit juga bagus. Sudah di atas 380. Harusnya ini aman, Doit. Jadi kemana arah Doit? Kalau saya lihat tetap arahnya akan ke atas ya. Jadi jangan pakai lagi 360 ini. Nanti dia pelan-pelan EMA 20-nya ini naik ke atas. Jadi support kuatnya itu bisa di 380. Jaga aja. Kalau udah jebol itu udah gagal, nggak valid, dan berpeluang ke 340 lagi. Konsol di bawah itu. Bisa aja nih lagi proses akumulasi, belum saatnya naik, tapi sudah dikerek naik karena partisipasi retail juga besar. Tapi kalau bandarnya belum cukup barang, belum cukup muatan, bisa diturunin dulu, konsol lagi di bawah ya, baru break lagi ya. Seperti itulah pola-polanya. Yang penting support Doit 340 jangan jebol. Kalau jebol lanjut kembali downtrend. Itu aja kuncinya untuk Doit. Tapi kalau mau swing pendek mainnya ya, kalau beli di area 380 ini stop loss dulu di bawah 380 seperti itu ya. Untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.845 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum juga cukup luar biasa naik hari ini, sayangnya kepentok EMA 60-nya. Dan kondisi seperti ini kalau saya lihat ya aman untuk Harum ya. Harum paling akan retest 1.700-nya aja dan mantul lagi kalau memang mau uptrend. Kemana arahnya? Perkiraan saya Harum itu bisa sampai 2.000.
minim-minim ya di Agustus. Tapi kembali lagi disclaimer on, hati-hati juga kalau dia jebol 1700 tuh bisa follow dead cat bond. Jadi bisa sampai kembali 1500 bahkan 1400. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup di harga 113 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Bumi setelah nyentuh 120 gagal dan turun lagi ya, tapi volume meningkat. Ya kalau ada yang ODT beli di support naik, resisten lumayan juga ya, tadi bisa dapat 7% tuh. Jadi kemana arah Bumi kondisi seperti ini? Lebih baik wait and see aja dulu lah. Untuk Bumi belum ideal. Kalau menurut saya supportnya itu ada di 108. Kalau mau beli ada dekat sini 108, 107 atau 109 area ini, dan support kuatnya ada di 100 sampai 99. Jadi seperti itu ya untuk Bumi. Sabar dulu aja, lihat pergerakannya 1-2 hari ke depannya, dimana dia kalau dia udah dekat-dekat support ya nekat aja. Kalau nggak nekat ya susah ya. Kalau selalu takut beli di support takut turun lagi, ya itu udah resiko. Yang penting punya trading plan, biasanya sama trend ya mantul dan support. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 234 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BRMS gagal lagi lewat 240, tapi menurut saya minggu depan ada peluang kembali uji 240-nya untuk BRMS ya. Jadi menarik nggak untuk BRMS? Menarik untuk BRMS ya. Tetap akan uji 240 minggu depan. Dan support kuatnya di mana? 220. Tapi saya biasanya kalau beli di 230, saya exit dulu kalau tutup di bawah 230. Nggak perlu saya nunggu sampai 220, terlalu dalam ya. Dan kemarin juga saya sudah spekulasi buy 2 hari yang lalu. Pas candle merah ini pas di area beli ya 228, 230, 232, dan hari ini bisa profit taking sekitar 4%. Ya lumayan kan ya, seperti itu tradingnya. Jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang hari ini kembali naik 17,39% ke harga 216. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal akhirnya BP perubahan praksi harga dan berhasil lewat 200. Kondisi seperti ini kemana arah BP? Karena ini saham repo tapi menarik untuk di ODT, untuk di scalping, untuk di fast trade ya. Tadi juga ada teman-teman scalping yang dapat tuh dari 200 jual di 210, 212 kan lumayan belinya. Dan kondisi seperti ini ya ada peluang sampai 240. Cuman resiko tinggi ya. Ini saham high risk karena saham repo. Jadi pergerakannya juga banyak crossingan tuh. Naik-naik tapi crossingan. Takutnya ya tiba-tiba diguyur kalau nggak punya trading plan. Karena cuman mikirnya dapat profit tapi nggak mikir harus cut loss di mana, ya itu agak beresiko ya. Kondisi seperti ini kalau memang secara teknikal nggak lihat reponya ya, harusnya 200 itu jadi support kuatnya. Jebol itu lagi ya udah berarti gagal untuk BP. Jadi seperti itu. Untuk BP apakah bisa beli di harga sekarang? Ini udah harga pertengahan. Menurut saya kurang ideal karena ada resisten minor di 200. Sebelum ke 240 dia akan uji 200 dulu. 220 dulu. MACD-nya mengarah ke atas membantu golden cross, bar chart di atas juga meningkat. Ini menarik menurut saya untuk BP. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BSSR yang ditutup di harga 4040 menguat 2,79%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BSSR juga bagus. Volume meningkat 3 hari minggu ini. Tapi dia udah naik dari tanggal 18 Juli. 11 hari yang lalu atau minggu lalu dia udah naik. Jadi memang dia sudah membreak out resisten 4000 dan itu adalah neckline rounding bottomnya. Apakah ini terkonfirmasi? Volume meningkat. Cuma rawan ya. Takutnya seperti ini, malah dia membentuk pola important and shoulder. Ternyata gagal, false, dan turun. Kalau mau bagus ya turunnya 3.600 saja. Tapi kalau Bapak Ibu ada sudah terlanjur beli di buy on breakout 4.000, kalau misalnya dia tutup di bawah 4.000 minus 2%, ya 3% stop loss saja dulu. Nanti buyback atau beli lagi kalau dia turun sampai 3.600. Bisa seperti itu juga. Atau ya kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai bawah, silahkan juga ya. Nggak ada yang salah di market nih. Tapi itu ya terlalu dalam, 12%, mending cut dulu aja. Kalau dia gagal di atas nih ya jangan 5%. Pokoknya 3% ini udah cut aja. Di 3.900, 3.850 udah cut.
daripada dibawa sampai 3.611% sampai cut loss-nya kan pasti di bawahnya lagi sekitar 13%. Ini sayang ya, rugi waktu. Kalau benar-benar cut loss lebih dalam, mending cut loss dulu di atas, nanti bebek di bawah. Kalaupun cut loss nggak sebesar kalau tetap hot dari atas ya. Jadi bermacam-macam strategi, tapi apakah harus sama? Nggak harus sama, sesuaikan dengan kemampuan atau kenyamanan atau kerelaan Bapak Ibu untuk stop loss dan disiplin dengan trading plan. Karena nggak mungkin Bapak Ibu kalau niatnya trading selalu jual untung, pasti ada ruginya. Lebih baik rugi kecil bisa nutup kalau dapat profit di saham berikutnya, daripada rugi besar, psikologis terganggu, kena mental, itu udah kacau. Kalau udah kena mental bakalan kacau kalau terus dipaksakan trading. Lebih baik istirahat dulu ya. Itu yang agak susah kalau sudah cut loss besar. Kena mental ya biasanya kacau, sembarangan pengen balas dendam ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan video seperti ini, analisis seperti ini, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton, dan kalau Bapak Ibu mau coba belajar scalping, karena teknik scalping yang saya ajarkan itu tekniknya bukan lagi cuman basic ya, tapi teknik bagaimana cara entry-nya, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, bagaimana cara menganalisa bandarmologi, bagaimana cara tahu di mana titik entry dan exit, dan juga ARB hunter, arah hunter, dan teknik scalping yang saya ajarkan juga bisa digunakan di semua saham, baik big cap, LQ45, second laner, dan gorengan, dan juga bisa dipakai untuk metode entry swing trader. Kalau tertarik bisa ikut kelas di Borneo Trader tanggal 14 Agustus, hari Minggu, 2 minggu ke depan. Bisa klik link yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang masih bingung bagaimana baca chart, masih bingung baru mulai belajar, cuman tahu beli saham dan bingung beli saham apa, bisa join di trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan, dan happy weekend.